tradisi pernikahan suku Batak Toba di Desa Sibito, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kecamatan Eknatas. Nah, di dalam tradisi pernikahan terdapat beberapa acara pelaksanaan dalam pernikahan. Di antaranya ada yang dinamakan upah-upah, tepung tawar, tortor atau endeng-endeng, kemudian ada yang dinamakan marpamuhun. Dari wawancara yang saya lakukan bersama salah satu masyarakat Desa Sibito, bahwasanya tradisi upah-upah adalah semacam upacara adat atau tradisi untuk mendoakan hal-hal yang baik. Upah-upah ini dipercaya bahwa orang yang sedang sakit, roh semangat jiwanya hilang, maka untuk mengembalikan roh semangat jiwanya untuk diperlukan tradisi upah-upah kondi agar roh tersebut kembali ke tubuhnya. Jadi, tujuan mengupah-upah seseorang itu adalah berusaha untuk mengembalikan semangat orang yang terancam jiwanya, memberi semangat dan kepercayaan diri, menyambut dan mensyukuri suatu keberhasilan. Kemudian biasanya upah-upah dilakukan bukan hanya untuk seseorang yang sedang menikah saja. Upah-upah dilakukan juga untuk seseorang yang sedang sakit atau yang baru sembuh dari penyakit, yang bertujuan untuk mengembalikan semangat dalam jiwa. Upah-upah juga termasuk doa yang bertujuan untuk mendoakan orang yang sakit untuk tidak sakit lagi, menjadi jiwa yang sehat, dan kembali menyemangatkan pada dirinya yang sedang sakit. Nah, selain itu, ada yang dinamakan tepung tawar. Tepung tawar merupakan upacara adat dan juga bentuk persembahan syukur atas terkabulnya sesuatu keinginan atau usaha. Kemudian, upacara ini dilakukan pada dua ketentuan, baik pada manusia maupun pada benda. Tepung tawar biasanya dilakukan pada acara pelantikan pejabat atau tokoh adat dan daerah sunatan, khususnya acara pernikahan. Adapun bahannya yaitu beras kunyit, beras basuh, air tepung tawar, bereti, dan air wangi. Prosesi bertepung tawar dimulai dengan mengambil sejemput beras kunyit, beras putih, dan bereti lalu ditaburkan melewati atas kepala, ke bahu, kanan, dan kiri orang yang ditepung tawarkan. Nah, setiap jenis yang wajib ada di tepung tawar itu memiliki lambang tersendiri, seperti beras kunyit yang melambangkan agar diberikan kemurahan rezeki. Kemudian beras putih melambangkan kesucian. Kemudian bedak limau, yaitu bedak sejuk yang dilarutkan dalam air limau dan air mawar. Bedak limau memiliki makna menyucikan hati dan membersihkan jiwa. Dan air percu biasanya hanya digunakan pada tepung tawar yang mengiringi upacara perkawinan. Tepung tawar merupakan prosesi adat dengan tujuan memberikan berkah untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan, menghapus sial, majal, dan duka nestapa agar terhindar dari orang yang akan ditepuk tepung tawar. Kemudian, endeng-endeng. Tari endeng-endeng merupakan salah satu bentuk kesenian di Labuhan Batu Utara. Merupakan perpaduan antara seni berdarah dari etnis Melayu dengan tortor onang-onang dari Tapanuli Selatan. Tari endeng-endeng berfungsi sebagai tari hiburan dan sebagai sarana untuk mengungkapkan kegembiraan dalam pergaulan. Kemudian, tari endeng-endeng merupakan tari tradisi yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan. Dalam penampilannya, endeng-endeng dimainkan oleh 10 pemain, yakni 2 orang bertugas sebagai vokalis, 1 orang pemain keyboard, 1 orang pemain tamborit, 5 orang penabuh gendang, dan seseorang pemain ketipung atau gendang kecil. Biasanya lagu yang dibawakan berbahasa Tapanuli Selatan. Setiap tampil, kesenian ini memakan waktu 4 jam. Daya tarik kesenian ini adalah joget dan tariannya yang ceria, sesuai dengan lagu-lagu yang dibawakan. Akan tetapi, tari endeng-endeng di zaman sekarang sudah membawa pengaruh ke yang lebih modern. Yang dulunya tarian endeng-endeng diiringi oleh musik, yaitu salah satu alat musiknya gendang yang terbuat dari kulit lembu. Nah, di zaman sekarang ini, endeng-endeng dilakukan dengan alat musik, yaitu keyboard, band, atau drum. Endeng-endeng biasanya dilakukan 3 kali, yaitu endeng-endeng anak boru, endeng-endeng suhun, dan hula-hula. Kemudian yang lebihnya lagi, endeng-endeng muda-mudi atau endeng-endeng dari pertemanan pengantin tersebut. Kemudian yaitu marpamuhun. Nah, marpamuhun itu artinya pamitan. Biasanya marpamuhun dilaksanakan setelah acara pesta pernikahan selesai. Jadi, marpamuhun ini adalah pengakhiran dari acara pesta pernikahan tersebut.
Maksud dari marpamuhun ini yaitu ketika pengantin perempuan hendak dibawa ke rumah pengantin pria. Jadi, sebelum dibawa, maka keluarga pria harus pamitan terlebih dahulu kepada keluarga perempuan. Nah, di dalam marpamuhun ini ada yang lebih uniknya, yaitu sebelum pengantin perempuan dibawa, maka pengantin lelaki harus berpamitan terlebih dahulu kepada sepupu laki-laki pengantin perempuan. Sepupu laki-laki ini adalah anak dari unden atau bau dari si perempuan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, yaitu anak dari adik perempuan ayah si pengantin perempuan. Biasanya, sepupu laki-laki dari pengantin perempuan akan menyelipkan salah satu barang bawaan dari pengantin. Biasanya yang diselipkan yaitu sendal pengantin si perempuan atau barang bawaan lainnya. Nah, untuk mendapatkan barang tersebut, maka si pengantin laki-laki dapat menebus barang tersebut dengan uang sesuai dengan permintaan dari sepupu si pengantin perempuan. Menurut dari biasanya, uang tebusan tidak lebih dari 1 juta. Kemudian setelah ditebus, maka barang bawaan pengantin bisa dibawa kembali bersama pulang ke rumah pengantin laki-laki. Sekianlah sedikit penjelasan mengenai tradisi pernikahan suku Batak Toba di Desa Sibito, tepatnya Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kecamatan Aik Natas, Provinsi Sumatera Utara.